Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Hadinata Simanjunta. Saya dari kelompok 11, di mana kelompok kami akan mempresentasikan dengan presentasi dengan judul Kepemimpinan Etis dalam Menciptakan Healthy Organization Culture. Ya, pertama-tama saya akan membahas terkait dengan kepemimpinan yang etis, di mana metode metode dalam kepemimpinan yang sesuai dengan etika, karyawan diberdayakan dan diharapkan untuk mengambil keputusan yang etis. Kepemimpinan yang tidak semata profitabilitas dan efisiensi dalam tujuan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, saya akan membahas mengenai organization culture atau bisa disebut budaya organisasi, di mana hal itu merupakan pola perilaku, sikap, norma, nilai, dan asumsi yang dianut oleh anggota organisasi, di mana budaya organisasi tersebut merupakan sistem yang kompleks yang membentuk identitas dari cara kerja organisasi. Selanjutnya, healthy organization culture, di mana hal itu merupakan budaya organisasi yang sehat, yang merupakan budaya organisasi yang didukung oleh keyakinan yang kuat dari setiap anggota organisasi, seperti keyakinan dalam visi, misi, keyakinan dalam tujuan organisasi, dan keyakinan dalam nilai-nilai yang diyakini dalam organisasi. Nah, ciri-ciri organisasi yang sehat yaitu ada 6 menurut saya. Yang pertama ialah memiliki nilai-nilai yang kuat. Yang kedua, memiliki sistem peraturan formal dan informal. Yang ketiga, memiliki koordinasi dan kontrol perilaku. Yang keempat, memiliki kebersamaan dan intensitas. Yang kelima, memiliki apresiasi dan pengakuan terhadap setiap karyawannya. Dan yang terakhir, yaitu menghargai perbedaan di antara setiap anggota organisasi. Selanjutnya, manfaat budaya organisasi yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seperti ketika pekerja merasa terlibat, dihargai, dan didukung, mereka cenderung akan bekerja lebih efisien dan efektif. Yang kedua, yaitu meningkatkan meningkatkan kolaborasi tim, di mana budaya kerja yang sehat dapat mendorong dan meningkatkan efektivitas kolaborasi tim. Manfaat budaya kerja yang baik ini akan secara otomatis membantu pencapaian tujuan bersama dan berkontribusi terhadap sinergi antar tim. Yang ketiga ialah meningkatkan reputasi organisasi, di mana budaya kerja yang sehat seringkali mencerminkan nilai-nilai positif pada suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu peningkatan citra dan reputasi organisasi di mata pekerja serta masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan pimpinan untuk menciptakan budaya organisasi yang sehat. Yang pertama ialah memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi, yaitu nilai-nilai dasar budaya organisasi dapat diterjemahkan sebagai filosofi usaha, asumsi dasar, moto organisasi, misi, dan tujuan umum organisasi atau prinsip-prinsip menjalankan usaha. Pimpinan organisasi perlu memantapkan nilai-nilai dasar tersebut supaya dipakai sebagai pedoman untuk setiap pegawai atau karyawannya. Yang kedua ialah melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi. Setelah adanya nilai-nilai dasar budaya organisasi, kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pembinaan terhadap seluruh anggota organisasi. Arah pembinaan dilakukan agar nilai-nilai dasar yang menjadi budaya organisasi dapat dihayati, dipahami, dan juga diaplikasikan oleh anggota organisasi, khususnya untuk anggota-anggota organisasi yang baru. Yang ketiga ialah memberikan contoh atau tauladan, di mana
Hal ini ditunjukkan seorang pimpinan dalam berperilaku, merupakan pedoman nyata yang cepat diikuti dan ditiru oleh anggota organisasi dalam berperilaku. Dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya kepada anggota-anggota organisasi, pimpinan organisasi perlu memberikan keteladanan dan kejujuran dalam berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah memberikan penilaian dan penghargaan, di mana penilaian dan penghargaan secara berkala perlu dilakukan oleh pemimpin organisasi kepada anggota organisasi. Yang kelima ialah tanggapan terhadap masalah eksternal dan internal. Masalah-masalah eksternal yang banyak berpengaruh terhadap budaya organisasi antara lain persaingan, penguasaan pasar, pelanggaran peraturan pemerintahan dan pengaruh perubahan global dunia. Sedangkan untuk masalah internal itu sendiri yaitu terhadap berbagai organisasi antara lain tuntutan karyawan, yaitu yang kedua adalah masalah di atas yang bisa diantisipasi dan harus ditanggapi melalui perbudayaan budaya organisasi. Yang terakhir ialah langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu koordinasi dan kontrol. Perkuatan budaya organisasi dapat dilakukan melalui koordinasi dan kontrol. Koordinasi dapat dilakukan melalui rapat-rapat resmi, koordinasi antar pejabat secara berjenjang, dan sebagainya. Untuk mengetahui perilaku anggota-anggota organisasi, perlu dilakukan pengawasan secara berkala. Hasil pengawasan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk memperkuat budaya organisasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.